Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil di Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim fall 2003 adalah Shadow Garden season kedua. Jadi di episode kemarin bisa bilang akhirnya Rose bangkit dan akhirnya Rose ini membuat sebuah keputusan kalau dia ini selama ini diatur gitu kan. Jadi makanya di sini dia benar-benar mengikuti apa kata Chip, dia benar-benar mengikuti apa kata Shadow dan akhirnya dia tetap menjadi seorang pengkhianat dan ingin ingin menjadi Rose yang dulu gitu kan. Jadi makanya di sini dia mengalahkan ibunya, dia juga mengalahkan eh, si si Kutu itu gitu kan, si lakinya gitu kan. Jadi benar-benar Rose membuat keputusan tepat. Memang kita lihat di sini sudah ditunggu sama eh, kultus gereja gitu kan, yang dimana dia ngeluarin Ragnarok gede banget gitu kan, dan pastinya akan dihadapi sama Cid. Nah, kira apa yang jadi di episode terakhir kali. Tidak perlu berlama lagi, langsung ke episode terakhir dari Shadow Garden. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung ke episode terakhir dari Shadow Garden season kedua. Let's go. Ya, kita lihat apakah Cid berhasil mengalahkannya ya kan, bersama dengan Rose gitu kan. Let's go. Dan Doi manggil Ragnarok gitu loh. Gede banget lagi. Ya kan? Tapi untungnya Cid bisa buntungin satu tangannya gitu kan. Oh, lu merasa jago gitu ya. Ya lu merasa jago gitu ya, manggil Ragnarok segede itu gitu kan, tapi langsung ditebas sama Cid tuh. mulai 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 mengautor mulai. Ah yes, yes. Judul ini dong opening satunya. Apa? Luar. Buset, 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 buset. Buh. Wih, ternyata penonton-penonton sekalian ini adalah Shadow Garden gitu. Gue yang gak nyadar berarti ya. Enggak sih, emang disinggung sih. Iya, iya, gue yang lupa berarti. Bukan gue yang ada, emang gue yang lupa. Gimana seneng anjir ketemu musuh yang OP gitu kan. Oh, oh, Epsilon, Epsilon, Etsy. Ah, di roasting dong. Si paham. Buset. Let's go.
Buset, bener-bener. Oke. Tuh, masih ada Margarita. Langsung berubah dia. That's right. Ya, Sid mah seneng kalau ketemu model-model kayak begini gitu kan. Happy dia ya. Buset. Let's see. Then and lucu banget. Duh, lihat, tau udah kelempar aja apa sini. Tau apa sini aja gitu. Iya. Hmm. Oke. Dunia iblis. Iya. Maksudnya munculnya Rataro tuh dari situ maksudnya. Mm-mm. Berarti gua harus semua dong. Oke. Hmm. Eh, mm-mm.
Tidak mikir energi sihir. Jauh juga. Oh iya, Atlantis ya. Hmm, nyinggung Atlantis juga tuh. Jet Goblin tuh. Memang ada rumornya itu ya. Mm-mm. Oke. Bu, nicit nih masih. Sempet-sempetnya ketiban anjir. Oh iya kan masih. Buset. Yang di atas, yang di atas asik asik sendiri men. Iya lu asik asik sendiri sumpah Cit, sumpah kacau. Iyalah. Ya tinggal ini orang kan. Dan dia dan akhirnya dia jadi, ah iya akhirnya jadi Ragnarok itu sendiri gitu kan.
No reaction anjir. Ya akhirnya, ya akhirnya jadi Ragnaroknya sendiri gitu kan. Apa tuh? Apa tuh julukannya? Buset. Sampai buset. Apa dia? Apa dia tuh? Sampai di langit dong. Visi nuklir. Dia bilang mau atomik. Mau atomik jangan. Jadi gua kayaknya mau atomik deh. Hmm. Ih goblok mau atomik. Beneran dong. Nggak. Ini atomik jenis apa lagi nih? AM. Uh. Boom. Boom. Ya itu apa namanya? Itu satu hal yang pernah terlihat sebelumnya gitu kan. Hmm. Ya, hanya atomiknya berjalan dengan baik ya, tapi di atas langit gitu. Jadi terlihat silau gitu kan. Betulnya karena di atas gitu. Ya kayaknya kalau di bawah ya, ya rata lah tuh. Ya kan satu kota gitu. Ya, mati lah gila lu. Ya, atomik. Oh, ada yang muncul lagi. Saha. Uh, masuk deh. Masuk dia. Dan semenjak itu hilang. What? What? Hilang deh. Kemana dia? Eh, sini sino. What? What? Wah, balik ke ini. Balik dia ke dunia ini. Jam bilang cheat balik ke dunia relate nih. Jangan balik lagi ke dunia asal ya.
balik ke sini dia. Tapi belum ada tanda-tanda sih, cuma di sini doang, ini sini. Jadi emang what, gue jago, jadi jago loh. Lah jago ini. Ini dejavu anjir. Hmm. Oh, muncul bener-bener itu. Woi. Kali ini bener-bener muncul shadow ya. Iya, cheat yang akhirnya nunjukin jadi shadow gitu kan. Di dunia ini gitu. Makanya gue bilang ini kayak dejavu, men. Buset. Deku dong. Wes, ayes, ayes. Dana dana dana. Dona de no de. Tere 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 tere. Bangsat habis. Ya, gua jadi mm, nggak kayak penutup di season satu sebelumnya gitu. Kalau kayak penutup season satu tuh kan kayak kayak oke, ending gitu kan. Jadi kayak endingnya tuh tidak gantung-gantung amat gitu kan. Kalau ini gantung, men. Ini harus harus ada season 3 atau mungkin apa gitu kan. Movie atau apa gitu. Nanggung, nanggung banget gitu. Karena situasinya kan si Cid kan balik ke dunia asal gitu kan dengan mode shadownya gitu. Berarti mungkin gini kali ya. Apakah ada lanjutan? Tahunya ada lanjutannya gitu. Wah, kalau gue bikin judul, kan spoiler gue ntar. Ini spoiler spoiler berat sih menurut gue sih kalau misalkan gue bikin apa namanya judul gitu kan. Kalau misalnya gue bilang Cid balik ke dunia asal, itu spoiler banget sih. Jadi makanya ini menurut gue ini kejutan banget sih menurut gue untuk episode ini gitu kan. Jadi ya itu. Jadi intinya si Notre Norten lagi ya Norden ya, pokoknya si Ragnarok itulah gitu kan berhasil dikalahin sama
cheat gitu kan, dan dia ngeluarin atomiknya gitu kan untuk yang bisa dibilang yang tersuksesnya lah gitu kan, karena di season 1 sebelumnya atau bilang di ending season satunya kan ini kan sempet di fail gitu kan, atau bisa dibilang di cancel gitu kan, karena memang yang dilawan kan Iris gitu kan. Nah tapi ini kali ini dia benar-benar berhasil menggunakannya gitu. Nah jadi mungkin ini menurut gua sih, ini pendapat gua gitu kan, karena mungkin kalau kebanyakan anime isekai itu kayak gua kayak langsung dapat intinya gitu loh. Kenapa cheat itu bisa balik ke dunia asal? Itu ada dua faktor. Yang pertama, karena energi sihir itu lebih tepatnya karena di situ ada yang namanya tuh bentrokan energi sihir yang membuat akhirnya di situ terjadi yang namanya tuh sebuah gate atau kayak semacam pintu ke dunia lain, yang membuat dia tuh akhirnya balik ke dunia random gitu kan. Dan kebetulan memang yang masuk ke yang terjadi adalah cheat balik ke dunia asal gitu. Jadi kayak gue langsung inget ini sih, gue langsung inget kayak momen Mushoku Tensei ya kan, walaupun memang Rudius tidak balik ke dunia asalnya atau tidak balik ke kampung halamannya, tapi gue belajar dari situ. Terus juga Isekai Ojisan gitu kan, ketika kedua energi besar bentrok gitu kan, dia bisa balik ke dunia asal gitu kan, kayak gitu. Jadi dia pengen pulang tapi bingung kan, jadi makanya di situ dia kasih tahu hal itu. Jadi makanya gue rasa mungkin itu jadi alasan yang tepat sih kalau misalkan kenapa akhirnya si Cheat bisa balik ke dunia asal. Jadi ada bentrokan lah dengan energi sihir yang cukup kuat, yang membuat ada momen dimana muncul gate dan akhirnya dia malah balik ke dunia asal gitu. Seperti itu. Ya itu sih. Yang kedua mungkin aja ya, mungkin yang kedua karena yang dilawan ya Ragnarok gitu. Jadi kayak kan si tuh gue lupa namanya si Norden ya, pokoknya Norden itulah, pokoknya gue lupa yang Norden itulah. Jadi dia kan ngejelasin semuanya gitu kan, kalau ada apa namanya pintu dunia iblis tuh ada. Jadi dunia iblis tuh ada sebenarnya gitu kan. Dan Ragnarok itu adalah wujud dari apa namanya makhluk yang berasal dari dunia lain gitu kan. Jadi logika gue, kalau misalkan emang Ragnarok muncul dari dunia lain, mungkin itu pengaruh juga gitu kan untuk Cheat, ketika akhirnya Cheat bisa ngalahin itu Ragnarok. Jadi akhirnya yang terjadi adalah justru Cheat malah dapat sebuah momen gitu kan, yang dimana dia bisa balik ke dunia asal gitu. Gue nggak tahu yang bener yang mana gitu kan, atau mungkin gue dulunya salah, bisa jadi gitu kan. Tapi yang jelas gue pengen tahu apa yang dimaksud dengan hal ini gitu kan. Yang mana gue nggak tahu. Tapi akhirnya balik lagi dan bertemu lagi dengan Nishino ya kan. Yang gue rasain mungkin di dunianya Nishino tuh bisa dibilang di dunia asalnya Cheat dulu, bisa dibilang ini mengalami suatu hal yang cukup apa ya, cukup chaos lah, atau bisa dibilang bener-bener kacau balau gitu kan. Gue nggak tahu tuh timelinenya berapa tahun atau mungkin berapa hari atau berapa bulan, gue nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari bajunya Nishino kan masih baju SMA kan, masih baju sekolahnya dia gitu kan. Jadi bisa dipastikan kalau siapa namanya si Nishino ini berada di dunia yang emang udah kacau kayak gitu. Jadi makanya gue nggak tahu ini di tahun berapa gitu si Nishino ini berada gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya tadi musuhnya juga semakin modern ya, maksudnya dalam artian musuhnya juga memang udah punya apa senjata kayak semacam kayak cyborg gitu kan, ala di masa depan gitu kan. Bahkan si Nishino sendiri kan juga punya alatnya gitu kan. Jadi yang terjadi perkembangan zaman itu semakin canggih gitu kan, tapi bajunya tetap sama gitu. Makanya gue heran gitu, kok bisa secepat itu gitu, kayak terasa random aja gitu. Tapi aku juga nggak begitu tahu sih, mungkin gue yang miss atau gimana. Tapi yang jelas yang terjadi tadi seperti itu. Jadi sangat cepat banget perkembangannya gitu kan. Gitu. Dan akhirnya dejavunya itu si Cheat nolongin Nishino ya kan, dengan model shadow-nya gitu. Jadi keren banget sih itu. Jadi bener-bener emang nunjukin kalau ya gue shadow gitu. Gue bener-bener emang seorang shadow gitu kan. Jadi bener-bener emang dia seorang pahlawan yang datang di waktu yang tepat
gitu. Nah makanya di sini pertanyaan gue cuma satu gitu, karena ini gantung banget men. Pertanyaan gue, apakah bakal ada season 3 atau bakal ada movie atau bakal ada OVA? Gue nggak tahu gitu, tapi mungkin aja season 3 tuh bisa terjadi gitu. Makanya di sini gue juga belum lihat ya, maksudnya gue belum lihat di Ani Trend, atau mungkin gue belum lihat di Ani Korea, atau mungkin belum lihat di langsung di official Shadow Garden. Pengen tahu apakah ada lanjutannya, ada apa enggak, gue nggak tahu, tapi gue nanti banget lanjutannya seperti apa ya. Itu sih karena gantung aja sih, jadi gue penasaran gitu kan ke depannya seperti apa ya. Untuk keseluruhan bisa dibilang di season ini cukup apa ya, cukup hectic banget, cukup bener-bener nunjukin kalau masalahnya cheat ini sangat banyak, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ada 3. Bener-bener nunjukin kalau cheat ini apa ya, orang yang emang selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Jadi makanya di sini gue ngerasa di season ini sedikit lebih berwarna aja sih, lebih dapat feel-nya, dapat feel yang cheat banget lah seperti itu. Gue lihat di season ini tuh benar-benar bagus banget gitu. Kalau dibanding musim lalu atau season lalu, memang lebih condong ke pengenalan sih ya, masih mengenal karakter, terus juga apa namanya, jati dirinya para Shadow Garden seperti apa gitu. Jadi itu benar-benar pembuild yang bagus lah gitu untuk season awal gitu kan. Jadi ketika ngeliat di season ini oke gitu. Jadi benar-benar emang udah ini matengnya gitu. Ini udah buah yang harus dipetik gitu ketika sudah mateng. Itu lah cheat gitu loh. Wujudnya cheat gitu kan, yang emang dia ini sudah menari-nari gitu di season ini gitu. Jadi benar-benar udah bebas, udah enjoy, benar-benar udah menikmati apa yang dia mau di season ini. Jadi pokoknya cheat itu adalah gambaran author di anime ini seperti itu. Itu jadi gue yang mesti thank you buat teman-teman yang sudah nonton Shadow Garden ya kan, season 2 dari episode 1 sampai episode 12. Memang ini sih menurut gue terkesan gantung sih endingnya, tapi ya mungkin ini akan menjadi pemicu apakah nanti ada movie OVA atau season 3 nantinya gitu. Ya gue berharap semoga pengumuman itu langsung ada gitu kan. Nanti gue langsung cek nih apakah ada apa enggak gitu kan. Dia pasti thank you banget kalau misalnya ada teman-teman yang subscribe gua gitu kan karena Shadow Garden. Jadi benar-benar emang bagus banget anime ini yang gua suka. Ya masih dibalik gua suka, kalau nggak salah di-share saja dan simpan notifikasinya agar lu tidak dari gua, dan sampai bertemu lagi di musim winter 2024. Bye.